Perkenalkan semuanya, nama saya Vincent Jonathan, saya mahasiswa Universitas Kristen Maranatha, semester 1, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek tugas akhir saya untuk mata kuliah dasar komputer, yaitu Kasir Cruise, yaitu Create, Read, Update, dan Sort. Nah, jadi di aplikasi ini pertama-tama kita memiliki latar belakang, yaitu di era pandemi ini banyak UMKM yang muncul, di mana UMKM itu membutuhkan sistem perhitungan yang baik dan penyimpanan data yang baik pula. Nah, saya berharap dengan adanya aplikasi yang saya buat ini dapat membantu mereka tanpa harus membeli aplikasi kasir berbayar. Terus yang kedua, eh, untuk tujuan dari program ini adalah pertama membuat sistem perhitungan, kedua untuk mempermudah perubahan data, ketiga menyimpan data secara permanen. Jadi saya ingin membuat sebuah aplikasi yang aplikasi ini tuh tujuannya untuk sistem perhitungan, kalkulator gitu ya. Jadi kita cukup masukkan ID melalui barcode gitu kan. Kalau barcode kita scan, dia langsung mengetik secara otomatis ID barangnya itu apa, terus kita tinggal masukin jumlahnya sama diskonnya berapa persen. Terus kita juga dapat melakukan perubahan data secara gampang lah programnya. Jadi misalnya ID segini, harganya segini. Kita misalnya ada penurunan atau penaikan harga, maka kita dapat mengubahnya secara mudah melalui program kita. Terus tiga, penyimpanan data secara permanen. Berarti kita ingin mengubah data kita tersebut ke dalam bentuk file, yang bisa dalam TXT, CSV, atau binary. Kalau di kasus ini saya pakai binary agar informasi tersebut tidak hilang ketika kita close programnya terus kita buka lagi programnya. Nah, sekarang ini adalah flow dari program saya. Pertama kita mulai dari start, buka binary file, jika terbuka, buat file binary baru, memerintahkan user untuk start program, end. Jadi kalau nggak ada file binary-nya nih, masih awal-awal kan nggak ada file binary-nya, kita belum create. Ini bakalan create, terus bakalan end of program secara otomatis, terus suruh user buka lagi programnya. Terus kalau udah ada, kan start, buka binary file, jika file terbuka pasti ada karena sudah dibuat tadi ya. Tampilan menu, user input, kalau 1, 2, 3, 4, sampai 6 itu adalah fitur apa yang mau dipakai, kalau 7 dia keluar. Secara sederhananya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia satu itu dia melakukan proses input. Terus kalau masih perlu dia naik lagi ke proses input, kalau tidak dia langsung end of program. Kalau dua itu mencari data pada lokasi spesifik. Kalau tidak perlu lagi dia end of program. Kalau masih perlu dia Kalau no dia balik lagi ke input, dia nggak langsung end of program. End of program itu di situ dia berarti ntar kalau proses input tadi juga no, dia bakalan ke user input. Kalau inputnya 2 terus kita udah selesai, kita mau no, kita pilih no atau n gitu ya. Dia balik lagi ke user input, dia minta input lagi. Kalau yes dia ngulangin lagi, panggil perintah yang sama kayak tadi. Kalau yang ketiga, inputnya 3 itu menampilkan semua data. Kalau 4 itu update data. Kalau 5 sort data. Kalau 6 kalkulator gitu. Kurang lebih seperti ini, cuman di dalamnya itu ntar agak sedikit lebih rumit karena selain kita menulis ke binary file itu tidak bisa langsung ya, kita nentuin mau di bagian mana, terus ngambilnya juga nggak bisa secara langsung. Terus saya juga membuat sebuah safety ya. Jadi maksud saya safety di sini. Jadi kalau misalnya kita ada 5 data, tapi kita inputnya data ke 6, minta data ke 6 buat dikeluarin, kita nggak bisa soalnya kita cuma punya 5 data yang bisa ditampilin. Terus kalau misalnya kita punya kita pengen inputnya tuh integer gitu, cuman kita masukinnya char, itu kan bisa error karena itu ada handlingnya gimana. Nah, kita coba lihat aja di programnya langsung. Nah, kita coba coba lihat ya di programnya, di Visual Studio kayak gimana sih dalamnya. Nah, kurang lebih begini nih. Ya, emang agak panjang. Ada sekitar 400, 500, 500 line ya, 500 line. Di sini saya pakai beberapa library, IOStream, String, FStream, Conio, Vector, .iomynib. IOStream buat control in out, String karena saya ada pakai beberapa string, FStream buat apa tuh namanya, input output file secara binary. Bisa juga dalam CSV ataupun TXT, cuman saya pilih mode yang binary. Conio buat GH, cuman kayak saya nggak jadi pakai GH di sini. Terus saya pakai vector, karena saya menggunakan dynamic array ya buat sortingnya ntar. Terus Iomanip buat setway, buat ini kayak buat tabelnya biar rapi gitu ya, atur jaraknya gitu. Terus saya ada pre-processing, ada define char size sama save to. Kalau char size buat tentuin ukuran dari char dari nama barangnya, maksimumnya itu berapa. Kalau save to buat nyimpen dat, uh,
buat nyimpen file struct ke dalam, buat ngambil struct dari binary terus kita simpan ke ini ke dalam struct ini ya, di program ini buat sementara kita ngambil buat ditampilin gitu. Kalau using name std seperti biasa, biar kita nggak usah ngetik std titik 2 lagi. Terus struct barang, ini struct yang saya buat, ada nama, harga PK. Ini saya pakai integer 64 bit soalnya buat menyesuaikan ini ya. Soalnya ini kalau kita pakai seqp, ntar ada function namanya seqp gitu. Kita bakal baik pakai. Itu dia returnnya 64 bit integer. Sebenarnya bisa kita pakai integer, cuman untuk mencegah overflow ada warningnya juga. Yaudah kita pakai integer 64 bit aja. Terus di sini ada function integer total str, ini total item ini returnnya berapa banyak item yang kita miliki. Terus ini ada function yang kita milikin, terus ini barang ambil nih, returnnya itu struct dari struct keberapa yang kita ambil, posisi keberapa dari file apa yang kita ambil gitu. Nah kita coba lihat, kita masuk lagi ke main scope-nya. Main scope-nya itu yang ini nih, ini. Tapi sebenarnya ini juga cuman kita input doang berapa, terus kalau satu dia manggil function apa, dua manggil function apa, tiga function apa, seterusnya. Terus sama bedanya sama di sini ada segi tambahan bahwa kalau misalnya kan ini kan kita minta integer ya, integer pilihan, saya ini integer pilihan. Kalau misalnya pilihannya itu fail gitu ya, fail tuh gini. Jadi misalnya kan ini kan integer, cuman kita masukin char misalnya 1 sa tu gitu, kita masukin itu bakalan error. Nah kita handle nih, if in handle itu berarti kalau ada masalah sama handle-nya, ada masalah sama kontrol innya, dia bakalan return true, kondisi awalnya tuh false gitu. Dia bakalan return true, terus ya input data tuh harusnya apa, type pilihan id pilihan name. Itu kalau ini bakal return jenis dari pilihan. Kalau ini kita taruh char ya ntar bakal di return char, kalau integer gitu ya. Terus endline, send.clear itu buat ngubah dari ini kan awalnya kan sama dengan true kan, ubah lagi ke false. Kalau nggak ntar dia bakalan ini ya, kan ntar go to flag, ntar naik turun lagi, ini masih true, infinite loop nggak selesai gitu. Jadi kalau di sini saya ignore itu buat clear buffer, semua buffernya sampai limitnya ya, sampai limit maksimumnya, terus sampai spasinya juga di-include, dihapus juga buffernya. Go to flag lagi ke atas, minta input lagi. Jadi kalau misalnya inputnya salah, jalanin prosedur ini, naik lagi, minta input lagi. Kalau inputnya masih salah, ya sama. Prosedur ini lagi, saya not clear, saya ignore, terus naik lagi gitu. Terus kalau misalnya udah bener nih, lihat nih, kalau misalnya satu itu apa, kalau misalnya dua itu apa, tiga itu apa, empat itu apa, lima itu apa, enam apa, tujuh apa, manggil tiap function masing-masing. Tapi kalau misalnya di luar 1 sampai 7, di luar ini semua, dia bakal bilang di luar pilihan. Terus dia bakalan naik lagi ke flex, dia bakal minta pilihannya tuh keberapa gitu. Terus mf close, kalau misalnya udah ini kan uh, infinite loop ya nih, while true. Kalau misalnya ini udah selesai, dia bakal close filenya, return 0, end of program. Nah, sudah selesai dengan main scope-nya, mari kita masuk ke fungsi pertama, fitur pertama, input. Sebelumnya kita harus tahu nih bagaimana cara kerjanya, cara kerja ini function integer 64T ya. Cara itu gini, jadi anggaplah kita punya 16 file ya, Anggaplah kita punya 16 posisi memori gini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 16 gitu ya. Terus kita pengen tahu nih ya, ada berapa sih totalnya? Ada berapa sih total struct atau total item yang kita miliki? Soalnya kan satu item itu kan kita masukin ke dalam satu struct ya. Dimana satu struct ada info dari satu barang, yang macam-macam, ada ID-nya, ada namanya, ada harganya. Misalnya size of barang diketahuin 4 gitu ya. Kita bisa cari pakai function size of barang ya, size of struct-nya. Terus kita bilang file.seqp itu kayak kita ngarahin
ngarahin ke bagian ke urutan 0 dari iOS back dari beginning dari awal ya, dari awal. Terus dia ambil posisi keberapa kah itu, ada ambil dari file.tlp tel position. Terus ini file sync position ke 0 dari akhir diambil, masukin tel positionnya, dikasih tahu nih posisi keberapa sih, dan itu yang terakhir itu di posisi keberapa sih, disimpan ke akhir. Total itu adalah awal kurangin akhir kurangin per size of barang. Jadi misalnya awalnya itu 16, akhirnya itu 16, awalnya itu 0, 16 kurangin 0, 16 per size of barang itu 4, ya berarti totalnya ada 4 gitu kurang lebih. Terus void input. Nah, void input pertama ada saya bikin beberapa lokal variabel, terus dia si out total barang itu ada berapa dari total struct ini tadi ya, yang barusan saya bahas. Terus ada send.ignore, ignore itu buat ngilangin buffer, buat hapus buffer. Terus ada si out masukkan nama, send.getLine gitu ya. Kenapa saya nggak pakai sein doang? Kalau kita sein doang, misalnya kita ketik susu spasi sapi gitu, itu bakalan error. Ada spasinya di tengah itu dia error gitu ya. Kalau saya in.getLine time nama 30n, artinya dia ngambil semuanya ya, sepanjang maksimumnya itu 30, maksimumnya itu 30 gitu ya. Terus if cari nama time nama false 0, itu berarti dia ini ada function yang saya buat ya di cari nama. Sorry kok nggak ada ya. Cari-cari di sini. Bentar. Specific documents. Bentar saya coba cek. Ada functionnya saya buat di bagian. Nah, di bagian sini ya. Bagian cari nama. Dia bakalan scanning. Kalau ada yang sama, dia bakalan return true. Jadi ini sifatnya boolean ya yang tadi. Sorry, ini kenapa nggak bisa dicari? Bentar nih. Di bagian input coba kita lihat lagi. Uh, Kalau misalnya sama, dia bakalan bilang, oh ini nama yang kamu masukin itu udah ada di urutan keberapa, silakan masukkan lagi namanya yang lain gitu. Go to flag 5, masukkan nama lagi gitu, seterusnya sampai beda. Flag 1 masukkan harga, kalau harganya itu masukin ke tem harga. Kalau saya fail, dia harus input data harus berupa type tem.harga integer 64 bit. Terus saya not clear biar ini jadi false lagi. Terus saya indicate clear buffer, go to flag 1, minta input lagi. Flag 2 juga sama, masukkan ID juga sama prosedurnya, masukin ID-nya, kalau salah sama kayak prosedur yang kayak tadi, naikin lagi ke flag 2, minta input lagi. Kalau ID-nya sama, ada sama di tempat lain, nah dia nggak bisa, dia harus ID itu berbeda karena tidak boleh ada barang yang memiliki ID yang sama gitu. Terus file seek page sama kayak tadi, seek position, cari posisi keberapa sesuai total stock itu udah ada berapa sekarang, ditambahin gitu ya kan, mulai dari 0 udah otomatis ya ditambahin 1, soalnya kan ini kan kalau total stock kan mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5 kan. Kalau seek pay itu memorinya itu mulai dari 0. Jadi kita nggak perlu tulis plus 1 lagi. Jadi kita tulis nih udah ada 5 data, kita tulis ke 6-nya itu, kita tulis yang udah disimpan di tadi di temp kan, dari tadi kan kita udah input tuh di struct temp. Nah, kita tulis lah di situ di urutan total stocknya. Terus flag 3 ditanya apakah mau lanjutkan input data. Kalau misalnya masih mau input, ya udah kita berarti nggak ngapa-ngapain karena ini masih dalam while loop, dia naik lagi ke atas gitu, input lagi. Kalau misalnya n dia break, kalau else go to 3. Jadi kalau misalnya bukan y atau n, dia naik ke flag 3, minta input lagi. Terus void intip itu sama, dia apa ya bilangnya, dia itu berfungsi untuk misalnya kita ada 5 memori ya, kita pengen lihat posisi ke 0 atau posisi ke 1 di memori nomor 1 atau nomor 0. Nah, kita bisa pakai function ini gitu.
Oke, sekarang kita lanjut lagi di void intip. Di void intip sekarang masuk ke while ini ya. Infinite loop ada tiga lokal variabel. Saya buat dulu. Incar tem test terus di sini ya masukin data. Kalau misalnya datanya ini masukin lebih besar daripada jumlah struct-nya, dia ngulang lagi masukin datanya. Terus di bagian sini ada sign fail. Kalau misalnya bukan integer yang masukinnya clear, terus clear buffernya. Ini ngubah dari true jadi false lagi. Terus si data harus masukkan adalah tipe dari test. Terus go to flag 1, minta input lagi. Terus di sini temporary sebenarnya ambil load test. Jadi dia ngambil struct ini tuh ngambil data dari file di posisi tes. Jadi misalnya tesnya seri 3, kita ngambil dari uh, file binary urutan ketiga gitu loh. Siat nama, tem nama, harga, PK. Lanjutkan. Kalau yes, dia ngulang lagi ke atas. Kalau no, dia break keluar. Kita coba, terus kita coba mungkin ya. Coba lagi mungkin. Lanjutkan yes, data ke 0, ini, data ke 1 ini, data ke 2 ini, data ke 3, kedua ini gitu ya. Kalau masukin ketiga, sorry data ketiga ini nggak bisa ya. Sampai data kedua doang. No, kalau kita masukkan input data cookies gitu ya. 12.000 PK 6 itu no. Terus kita baca data kan ada berarti sampai 3 ya. Nah, masuk dia. Terus kalau mau misalnya ini void show buat nampilin semua tab W, ini biar rapi ya spasinya, jarak antar itu biar rapi atas ke bawah semuanya. Terus dia looping dari 0 sampai jumlah struct yang ada, kurang dari struct yang ada, terus disiatin setiap ini struct dari posisi I, dot namanya di print semua, dot harganya, PK semua di print. Kalau kita lihat nih, kita pilih tampilan semua, semua muncul gitu. Terus kita misalnya mau update data, masuk lagi ke infinite loop, ada incar, integer in, ada struct barang, tem1, tem2, show. Show ini ngambil fungsinya ini, nampilin semua, terus flex. Terus shout ini ada pilihan data, saya in n. Kalau misalnya n itu lebih besar pada jumlah struct-nya, dia bakalan minta ulang. Jadi misalnya ada 5 diminta 6, urutan ke-6 itu nggak bisa. Terus misalnya in fail, kalau bukan integer, saya in clear, sama kayak tadi. Buat ngubah dari true menjadi false ini ya. Terus saya dot ignore buat nge-clear buffer, go to flex, flex balik lagi ke sini, input lagi. Terus kalau misalnya udah bener, spasi, terus seek position n sesuai inputnya, terus save to tadi pre-processing ya, yang di awal-awal nih. Dia ngambil data terus disimpan ke tab, terus menampilkan data di print data yang keberapa yang mau diupdate, data semulanya. Terus nah dia input nih, sekarang kita input nama, input harga, input apa ya namanya, input PK, sorry bukan, iya input PK gitu ya, bukan PK, sorry input harga, nama, PK input. Kalau misalnya PK-nya itu udah sama, di sini cari ID, balik lagi input. Kalau PK-nya itu bukan integer, balik lagi ke flag 2. Kalau misalnya PK-nya ini, kalau harganya ini bukan integer, balik lagi ke flag 1. Kalau nama itu udah ada, cari nama nih, kan ini cari nama, balik lagi ke flag 0 gitu ya. Terus lanjutkan, kalau yes itu dia break, kalau else minta input lagi, kalau end dia langsung break. Kita coba update ya, update harga. Jadi pertama-tama kan di sini show ya, ini logiknya di sini show. Terus flag pilih data kalau kita masukinnya itu string gitu ya, kan pasti fail nih 1 gitu. Nah, fail dia clear, go to flex lagi, input lagi. Kalau misalnya kita pilih 2 ya, dia bakalan seek pn di sini. Terus dia save to kalau dia kita input n 2, dia bakalan seek p, terus dia bakalan cari di programnya urutan keberapa nih, urutan kedua, ditampilin ke seri konsol ya. Kita bisa pilih 2,
Ini kan di out ini tem nama, tem harga, tem PK. Sebelumnya disimpan dulu ke variable temporary barang ya. Muncul dua, terus nama. Misalnya nama, kalau kita input nama barunya, kalau namanya aman, ya nggak masalah. Cuman kalau misalnya namanya masalah nih udah sama, dia bakalan butuh flag one minta nama lagi. Misalnya kita tulis yang nama sama ya. Ini kan pisang, kalau kita susu. Nah, namanya sama telah ditemukan di posisi 1, posisi 0. Terus kalau kita masukin namanya pisang. Nah, kalau pisang sih nggak masalah, soalnya sama di posisi yang sama ya. Kalau pisang harganya berapa? Harganya kita mau ganti menjadi 20.000 gitu ya. 20.000, PK-nya itu masih sama 15.003. Kita berhasil update. Nah, berubah nih ya. Lanjutkan, kita klik no, keluar. Dia break ya kalau no. Terus sekarang kita ke fungsi short ya. Short data. Kalau short data ntar kita input kan. Ini input data. Terus dia bikin vektor. Size-nya itu total struct. Tambahin 1. Terus kita ngebuat bilangnya apa ya? Kita di sini ngebuat integer in sama integer in variable. Terus di sini ada kita ngelooping ya, ngelooping nyimpen semua datanya itu ke dalam array sorted gitu ya. Di sini ada sorted ini udah jadi array dengan jumlah ukuran total string tambah 1 gitu. Saya sengaja lebihin 1 ya buat space gitu biar aman. Terus flag 1 kalau pilihannya itu 1 dia short berdasarkan ID terkecil gitu ya. Di sini saya pakai metode insertion sorting. Kalau misalnya inputnya itu salah, dia bakalan apa ya bilangnya? Dia bakalan kembali lagi ke flag 1, dia bakalan minta ulang gitu ya. Kalau misalnya selain 7, input tidak terdapat di pilihan, terus go to flag 1. Jadi kalau kita masukin misalnya 8, tidak terdapat di pilihan. Kalau kita masukin n, input data harus berupa integer gitu ya. Terus coba kita masukin short ID terkecil, short harga terkecil ya, harga terkecil. Nah, munculnya udah benar semua dari 12, 15, 17, 20 ribu. Gimana sih cara kerja insertion short? Coba saya bahas secara singkat di sini. Jadi, bentar saya delete dulu ini. Sorry, ini kita bikin baru aja. Don't save. Paint. Bentar, kenapa? Oh, kita coba buat di sini. Anggaplah ada kayak gini ya. Kita punya data seperti ini. Nah, kita di sini awalnya itu ada 4, 2, 1, 3, 5 gitu ya. Nah, terus dia bakalan looping dari 1. Kenapa nggak dari 0? Karena dia membandingkan 1 dengan posisi di kirinya gitu loh. Kalau dari 0 kan dia bandingin 0 min 1 kan nggak ada kan. Jadi emang mulai dari 1 gitu loh. Mulai dari 1 kita ngambil di posisi 1 nih. Ambil di posisi 1 terus simpen di sini. Nah, ini hilang, sorry. Ininya hilang. 2-nya hilang. Disimpan posisinya 1. Posisinya 1. Value-nya tadi 2 kan. Sorry, ini juga array. Ini bilangnya apa ya? Integer A 5 gitu ya misalnya. Nah, posisi sama dengan 1. Value
value dari a a dot 1 value itu sama dengan a 1 sama dengan 2 gitu ya. Terus kita ngebandingin yang di kiri apakah value A-1 sama A pos min 1 kan sekarang posisinya lagi di 1 kan. Sorry ini saya ada salah juga. Ini harusnya soal A pos sama dengan 2 kan. Sama dengan 2. Apakah yang ini itu lebih besar dibanding yang si ini nih, yang apos 2 dan apakah posisinya itu lebih besar daripada 0? Nah, sekarang posisinya lebih besar daripada 0 atau tidak? 1 benar. Posisinya itu benar 2. Posisi min 1-nya itu lebih besar daripada apos. Jadi apos sama dengan apos apabila benar apos sama dengan apos min 1 gitu. Jadi sekarang kondisinya menjadi ini 4. Terus ini kalau kita lihat nih, sorry. Kita lihat bentar. Susah ya ini ya. Sama ini kita coba lihat. Nah, kita coba lihat bandingin di sebelahnya. Dia nyimpen posisi sama value, terus dia ngebandingin apakah lebih besar pada 0 dan posisi kiri dari set point kita tuh lebih besar daripada value di set point kita. Kalau benar dipindahkan terus posnya min 1, terus yang tadi kan jadi kan ini kan ini ya 4 kan ya. Kan dipindah nih sini 4 dari 2 ini dipindah ke 4. Terus kalau udah lebih besar daripada 0 dan apa tuh lebih besar pada 0 ya sudah sorted post. Jadi postnya itu kan dikurangin 1, yang di sini jadinya 2 dimasukin sama dengan value yang udah kita simpan di awal yang ini nih. Ini kita masukin ke sini. Jadi ya ini sekarang sorry ini jadinya sekarang jadinya 2 ya. Jadinya 2. Nah, begitu terus ngelooping dari 1 sampai habis sampai 5 gitu. Dia ngebandingin kirinya apakah benar lebih kecil, kalau ya yang di sini dimasukin data sini terus kurangin 1 lagi post set pointnya berkurang ke sini, bandingin apakah yang di sini lebih kecil daripada di sini daripada value-nya. Kalau iya ini ditulis sama value yang post min 1-nya. Kalau tidak, berhenti sampai di situ, data yang di sini ditulis sama dengan value awalnya yang udah kita simpan. Kurang lebih begitu yang insertion short. Jadi di insertion short itu dia ngebagi menjadi 2 ya, ada 2 bagian yang sorted sama unsorted. Jadi dia makin lama tuh makin nambah. Jadi awal di sini ini unsorted, ini sorted, terus makin lama pindah di sini itu unsorted, sini sorted. Sini tuh sorted, sini unsorted, terus nambah lagi di sini. Yang ini udah nggak ada. Ini nambah lagi, sini udah sorted, di sini unsorted. Lama kelamaan sampai di sini sorted, sini unsorted, dan di sini udah sini sorted semua gitu. Dan kita kalau misalnya mau ubah dari terbesar ke terkecil gitu ya, gampang tinggal ubah di bagian sini doang sih. Sorry, hilang. Lebih besar atau lebih kurang. Kalau di sini ya lebih besar, berarti itu dari kecil ke besar. Tapi kalau di sini lebih kurang, ini berarti dari besar ke kecil. Gitu. Kalau misalnya buat nama, kita agak tricky, kita ngambil bagian char pain-nya 0, terus kita tuh lower, terus kita bandingin dalam bentuk integer ya. Kenapa saya itu lowerin? Karena kalau A besar sama A kecil itu mempunyai ASCII yang berbeda ya. Soalnya kan ini kan
dianggapnya ini perbandingannya ASCII-nya ya, dibandingin apakah siapa yang lebih besar. Jadi biar sama rata, biar fair gitu ya. Dibuat dibuat ke to lower, ke terkecilnya gitu loh. Atau nggak bisa aja to upper gitu kalau mau. Cuman itu nggak mempengaruhi, misalnya kita awalnya nyimpennya huruf besar terus ntar jadi huruf kecil, nggak kayak gitu. Ini cuman buat perbandingannya doang. Jadi kalau begitu untuk sorted kita bisa coba di sini eh kita bisa coba misalnya yes berdasarkan nama nama terkecil, huruf terkecil itu 5. Nah, nama apel, cookies, pisang, susu A, I, U, J, K, A, B, C, D, U, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Nah, urut ya semuanya. Nah, kita misalnya mau berdasarkan apa nih? ID terbesar terkecil. ID terbesar deh. ID terbesar itu 2 ya. Nah, tuh dari 1506, 03, 02, 01. Semua udah urut gitu. Nah, untuk kalkulator, kalau kalkulator sih justru bagian paling gampangnya ya. Kita cuma masukin data, data nih, masukin ID, ID-nya apa, terus ntar ditampilin nih data-data dari ID-nya, ketemu nggak? Kalau nggak ketemu, suruh input lagi nih, coba ID yang ditemukan, coba lagi. Dia tahu ditemukannya dari mana. Kalau posisi awalnya tuh getnya false, jadi kalau dia udah ketemu, dia bakal ngubah jadi true, terus diisi outin gitu. Jadi kalau ini udah true, ini nggak bakal keran. Terus diminta masukkan jumlah, masukkan diskon, sama kalau misalnya bukan integer, failed. Terus kalau misalnya diskonnya juga lebih besar dari 100 lebih atau kurang dari 0, failed juga. Terus else, selain itu berarti kan semua berhasil nih ya, harga sama dengan jumlah kaliin time harga. Jadi jumlah barangnya berapa dikaliin harga barangnya. Terus di sini harganya itu dikaliin 100 minus diskonnya dibagi 100 jadi persen gitu. Terus ada incar, ini buat apakah mau keluar atau tidak. Kalau yes, yes keluar. Kalau no, no break. Else go to flag 1 gitu. Jadi kalau bukan yes atau no, dia balik lagi ke awal, ke flag 1. Suruh isi. Misalnya ini kita no nih. Sorry. Jadi kita no. Kita mau di kalkulator, masukkan ID-nya berapa nih? 15006. Cookies 15006 itu ada di posisi 3, ID-nya ini 15006, cookies 12.000, oke. Jumlahnya mau berapa? Kita masukin 2. Terus diskonnya berapa? 50%. Yes, masukin lagi. Kita masukin berapa yang kayak apa dihitung. Pisang 15003. Jumlah harganya itu masukin jumlahnya kita mau 2, mau 4 ya. Diskonnya 50%. No, hitung. Berarti kalau dikalku berapa nih? Berarti 40 tambah 12. 52 ya. Saya harganya 52. Paling gitu doang sih untuk programnya dari saya. Cuman segitu. Ada beberapa kekurangan dari program saya. Tentu banyak banget kekurangannya. Saya yang bisa saya lakukan hanya meminimalisir bugnya sebisa mungkin saya. Yang penting programnya bisa berjalan dengan stabil. Dari segi penulisan program pun juga sebenarnya kurang bagus ya. Ini sebenarnya saya bisa pakai function, cuman kenapa saya nggak pakein function? Pertama, waktunya mepet. Kedua, sekarang saya ini apa ya namanya? Ada pakai vektor, saya masih kurang paham gimana caranya bikin input vektor ke dalam function. Itu saya belum pernah coba. Jadi saya main cara aman, saya bikin aja satu-satu begitu. Nah, kita coba keluar, terus oke, selesai. Selesai demo program. Selanjutnya kesimpulan. Pertama, di program saya ini ada beberapa fitur-fitur seperti sort, update, delete, tambah data, show semua data, show data tertentu, kalkulator. Kekurangan di program saya itu antara lain, pertama UI-nya itu kurang baik ya. Jadi kalau kita di kasir itu kan UI-nya bagus ya. Kayak ada kotak-kotak gitu, cantik gitu. Kalau di sini enggak, masih DIY.
Terus outputnya juga belum di CSV. Kalau di CSV kita enak, kita bisa melakukan pengolahan data secara langsung. Bahkan kita bisa berkolaborasi sama Excel Excel gitu ya. Misalnya kita mau di Excel itu ngitung rata-rata pendapatan secara otomatis, kita terus kita ambil, itu juga lebih enak sebenarnya. Terus kendala-kendala selama saya membuat program ya, secara saya pribadi banyak banget masalahnya, error, soalnya ini berhubungan dengan file. eh Seharusnya juga setahu saya, kalau misalnya file binary pun juga belum ada, itu bisa nggak perlu restart juga bisa, sebenarnya bisa. Soalnya dia return lagi ke bukan return, sorry, balik lagi ke bagian paling atasnya, terus jalanin lagi. Harusnya sih bisa, cuman saya nggak tahu kenapa harus di restart baru bisa. Terus terkadang tuh ada muncul permasalahan di ex memory. Dia di error nggak ada, di warning nggak ada, cuman masalahnya dia itu kayak nggak tahu ya, saya juga bilangnya gimana, kayak tidak ada error handlingnya, yang ada error code-nya gitu, saya nggak tahu, nggak ada jadi nggak dikasih tahu secara spesifik, oh ini salahnya apa nggak, cuma dia error code-nya gitu doang. Terus ada beberapa kendala lain sih yang minor ya, yang minor palingan jenis variabelnya saya belum meratain. Ada masih pakai integer 64 bit, ada yang masih pakai integer biasa. Nah, referensi yang saya dapatin itu dari YouTube ya, dari YouTube, judulnya itu Sirat ya, C++ Sirat. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Semoga uh, semoga tugas kali ini dapat memberikan inspirasi bagi yang melihatnya, dan saya mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun, baik dari Bu Novis selaku dosen pengajar, dan sekaligus dosen pembimbing dalam mengerjakan tugas ini. Terima kasih.